Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu pengertian DNA. Nah, rekomendasi DNA atau DNA ini adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Nah, dalam hal modifikasi genetik, itu diciptakan melalui pengenalan yang relevan DNA ke DNA organisme yang ada seperti plasmid dan bakteri. Nah, untuk kode atau mengubah ciri yang berbeda dengan tujuan tertentu seperti resisten antibiotik, ini itu berbeda dari rekombinasi genetik. Dalam hal itu tidak terjadi melalui dalam sel, tetapi dari rekayasa. Sebuah protein rekombinan adalah suatu protein yang dihasilkan dari DNA rekombinan. Nah, salah satu penggunaan pertama DNA rekombinan dalam botani, banyak tanaman yang memiliki genom cukup beradaptasi yang sehingga memungkinkan bagi mereka untuk siap menggabungkan DNA dari spesies yang jauh terkait. Dengan splicing gen baru, para ilmuwan telah mampu mengembangkan tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim termasuk kekeringan dan panas. Baik, selanjutnya mengenai materi sejarah singkat DNA rekombinan. Nah, teknik DNA rekombinan ini pertama kali diusulkan oleh Peter Lobban, seorang mahasiswa pasca sarjana. Eksploitasi teknologi DNA ini difasilitasi oleh isolasi, penemuan dan penerapan endonukleasi restriksi oleh Wagner Albert, Daniel Nastrom, dan Hamilton Smith yang mereka terima pada tahun 1978 dalam penghargaan Nobel dalam kedokteran. Nah, sebuah terobosan dalam penerapan teknologi DNA rekombinan ini terjadi pada tahun 1977 ketika Herbert Boyer diproduksi biosintetik manusia insulin di laboratorium. Kemudian urutan gen tertentu atau polinukleotida ini yang mengkode untuk insulin produksi pada manusia diperkenalkan ke koloni sampel yang E. coli bakteri. Nah, obat pertama kali dibuat ini melalui teknologi DNA rekombinan untuk disetujui oleh FDA yang komersial tersedia di bawah nama mereka Humulin. Sebagian besar insulin itu saat ini digunakan di seluruh dunia sekarang biosintetik rekombinan manusia insulin atau analognya. Baik, di sini saya Umi Mufida akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai proses metode rekombinasi DNA, di mana metode yang digunakan dalam rekomendasi DNA diantaranya yang pertama ada metode transformasi DNA, yang merupakan salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama kali dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan bahwa DNA adalah bahan genetika. Meskipun transformasi telah dieksploitasi untuk mempelajari pautan gen pada berbagai organisme, metode ini sekarang secara luas dipakai untuk mentransfer plasmid kecil dari satu galur bakteri ke galur lainnya. Ada butuh 3 elemen kunci dari metode transformasi. Yang pertama itu inang yang bersifat stabil, yang kedua membutuhkan vektor untuk mereplikasikan sendiri, yang ketiga membutuhkan seleksi dari sel inang yang bias diinersikan dengan gen yang bisa disisipkan. Selanjutnya ada metode transduksi DNA, di mana metode ini merupakan suatu proses terinfeksi gen dan menyisipkan fag turunan dari bakteriofag lambda yang terdapat di dalam virus, atau hamper sama dengan proses transformasi. Selanjutnya itu metode konjungsi DNA, di mana ini merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam DNA inang atau bakterial artificial kromosom BAG. Dasar dari plasmid konjungsi pertama merupakan bagian yang kecil dari
episomal bakterial DNA yang memberikan suatu bakteri untuk mampu mengawali proses penyatuan dengan bakteri target. Kedua, batas cloning-nya 75 sampai 300 kb. Adapun proses rekomendasi DNA dari pemotongan hingga penggabungan seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Memasukkan DNA rekomendasi ke sel target itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transformasi pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua, DNA packaging memasukkan molekul DNA pack ke dalam particle pack. Yang ketiga, microinjection memakai jarum super kecil untuk menginjeksi DNA rekombinan langsung ke inti sel untuk ditransformasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktanovianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi DNA rekombinan. Nah, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tentang pengertian teknologi DNA rekombinan. Apa itu teknologi DNA rekombinan? Nah, teknologi yang dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan ini atau yang sering familiar disebutkan yaitu rekayasa genetika. Nah, ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam satu sel yang bukan sel alami. Nah, sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. Nah, untuk selanjutnya itu banyak definisi yang telah diberikan untuk mendeskripsikan pengertian teknologi rekombinan. Nah, salah satu di antaranya ini yang mungkin paling responsif menyebutkan bahwa teknologi DNA rekombinan ini adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam satu sel organisme yang berperan sebagai sel inang. Nah, teknologi DNA rekombinan ini juga mempunyai dua segi manfaat. Pertama, dengan mengisolasi dan mempelajari masing-masing gen akan diperolehlah pengetahuan tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya. Nah, untuk kedua itu teknologi ini juga memungkinkan diperolehnya produk gen tertentu dalam waktu cepat dan jumlah lebih besar daripada produksi secara konvensional. Nah, pada dasarnya juga nih upaya untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan melalui teknologi DNA rekombinan melibatkan beberapa tahap tertentu. Nah, tahap-tahap tersebutlah itu adalah isolasi DNA genomik atau kromosom yang akan diklon. Nah, pemotongan molekul DNA menjadi sejumlah fragmen dengan berbagai ukuran. Isolasi DNA vektor, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor untuk menghasilkan molekul rekombinan, DNA rekombinan, reisolasi molekul DNA rekombinan dari sel inang dan analisis DNA rekombinan. Oke. Lanjut, yang kedua itu ada prinsip-prinsip dasar teknologi DNA rekombinan. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui tentang dasar teknologi DNA rekombinan ini. Nah, dalam teknik dalam memanipulasi gen sangat kompleks dan beragam sekali ya. Nah, namun prinsip-prinsip dasar dalam teknologi rekombinan ini cukup sederhana, yang meliputi tahap-tahap sebagai yang ada di PPT
kita. Nah, yang pertama itu ada generasi fragmen DNA dan pemilihan bagian yang diinginkan dari DNA, misalnya gen manusia. Nah, yang kedua ada memasukkan atau menyisipkan DNA yang terpilih ke dalam klon vektor untuk membuat DNA rekombinan. Yang ketiga itu ada pengenalan vektor rekombinan ke sel inang, misalnya bakteri. Yang keempat itu ada perbanyakan dan seleksi klon yang mengandung molekul rekombinan. 5. Ada ekspresi gen untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, masuk ke yang ke C, itu ada teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut meliputi yang pertama itu teknik untuk mengisolasi DNA. Yang kedua ada teknik untuk memotong DNA. Yang ketiga ada teknik untuk menggabung atau menyambungkan DNA. Yang keempat ada teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Oke. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan ini adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain seperti enzim restriksi, enzim DNA ligase, plasmid, transposon, pustaka genom, enzim transkripsi balik, pelacak DNA atau RNA gitu. Nah, kalau untuk gambar-gambarnya, nah ini slide berikutnya ini menjelaskan tentang vektor berupa plasmid bakteri atau viral DNA virus. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk ini tuh tentang teknik DNA, gambarnya itu tentang teknik DNA rekombinan. Nah, yang kedua untuk penampilan tampakannya, bakteri berperan dalam perbanyakan plasmid melalui perbanyakan bakteri. Nah, ini nih gambar teknik DNA rekombinan juga. Yang kedua ya teman-teman, yang selanjutnya itu ada enzim, terdiri dari enzim restriksi atau pemotongan plasmid ADN, dan enzim ligase yaitu penyambung potongan ADN. Itu untuk yang teknik DNA rekombinan yang ketiga contohnya. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DNA rekombinan ini. Nah, dalam teknik dalam memanipulasi gen sangat kompleks dan beragam sekali ya. Nah, namun prinsip-prinsip dasar dalam teknologi rekombinan ini cukup sederhana. Yang meliputi tahap-tahap sebagai yang ada di PPT kita. Nah, yang pertama itu ada generasi fragmen DNA dan pemilihan bagian yang diinginkan dari DNA, misalnya gen manusia. Nah, yang kedua ada memasukkan atau menyisipkan DNA yang terpilih ke dalam klon vektor untuk membuat DNA rekombinan. Yang ketiga itu ada pengenalan vektor rekombinan ke sel inang, misalnya bakteri. Yang keempat itu ada perbanyakan dan seleksi klon yang mengandung molekul rekombinan. 5. Ada ekspresi gen untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, masuk ke yang ke C, itu ada teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut meliputi yang pertama itu teknik untuk mengisolasi DNA. Yang kedua ada teknik untuk memotong DNA. Yang ketiga ada teknik untuk menggabung atau menyambungkan DNA. Yang keempat ada teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup.
Oke. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan ini adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain seperti enzim restriksi, enzim DNA ligase, plasmid, transposon, pustaka genom, enzim transkripsi balik, pelacak DNA atau RNA gitu. Nah, kalau untuk gambar-gambarnya, nah ini slide berikutnya ini menjelaskan tentang vektor berupa plasmid bakteri atau viral DNA virus. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk ini tuh tentang teknik DNA, gambarnya itu tentang teknik DNA rekombinan. Nah, yang kedua untuk penampilan tampakannya, bakteri berperan dalam perbanyakan plasmid melalui perbanyakan bakteri. Nah, ini nih gambar teknik DNA rekombinan juga. Yang kedua ya teman-teman, yang selanjutnya itu selanjutnya ada enzim, terdiri dari enzim retriksi atau pemotongan plasmid ADN, dan enzim ligase yaitu penyambung potongan ADN. Nah, itu untuk yang rekombinan yang ketiga contohnya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saktika. Di sini saya selaku pemateri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tahapan rekombinasi DNA. Nah, menurut Molly Jopawiro, itu terdapat 5 tahapan rekombinasi DNA. Di mana yang pertama itu merupakan isolasi sumber DNA. Isolasi sumber DNA ini biasa juga disebut dengan elusi, merupakan proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pengotornya. Nah, adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada tahapan pertama yaitu pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan agarose. Lalu tahap selanjutnya mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Lalu selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu mengisolasi fragmen DNA dari gel agarose dengan cara melewatkannya pada membran hibon N netral. Nah, lalu yang kedua itu ada tahapan pemotongan gen. Nah, tahapan pemotongan gen itu retriksi plasmid, biasa juga disebut dengan retriksi plasmid, yang dimana merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim retriksi. Selanjutnya, enzim molekul DNA rekombinan ini dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu enzim restriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu tahapan penggabungan gen. Nah, tahapan penggabungan gen ini disebut juga dengan ligasi, yang dimana merupakan proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya, di mana di dalam pengklonan gen ini DNA insert disambungkan dengan vektor pengklonan. Nah, faktor yang sangat berperan dalam proses ligasi ini yaitu enzim ligase, di mana ligasi berhasil bila kedua ujung yang akan disambungkan berkomplement.
Lalu selanjutnya pada tahapan keempat yaitu ada tahapan penyisipan gen ke dalam bakteri, di mana penyisipan gen ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu diantaranya konjugasi, di mana perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel tersebut. Lalu yang kedua yaitu dengan cara transformasi, di mana pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Dan yang ketiga itu transduksi, di mana cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya itu melalui perantara fage. Nah, selanjutnya adapun proses rekombinasi DNA dari pemotongan hingga penggabungan seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari DNA rekombinan dari proses pemotongan hingga proses penggabungan sehingga terjadilah pada gambar ini. Nah, selanjutnya pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan memasukkan DNA rekombinan ke sel target, di mana memasukkan DNA rekombinan ke sel target ini atau ke sel hidup itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Di antaranya yang pertama transformasi, di mana pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Lalu yang kedua DNA packaging, di mana memasukkan molekul DNA patch ke dalam partikel patch. Dan yang ketiga yaitu dengan cara micro injection, di mana memakai jarum super kecil untuk mengidentifikasi DNA rekombinan langsung ke inti yang ditransformasikan. Baiklah, selanjutnya materi mengenai aplikasi dan manfaat DNA rekombinan. Nah, teknologi rekombinan DNA ini banyak juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama ada bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan telah diaplikasikan insulin manusia yang telah diproduksi secara massal menggunakan bakteri E. coli dan juga telah diperdagangkan untuk mengobati berbagai penyakit, salah satunya yaitu penyakit diabetes. Nah, yang kedua, vaksin hepatitis. Vaksin hepatitis B itu digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis. Dan juga yang ketiga ada hormon tumbuh manusia, di mana ini diproduksi menggunakan bakteri E. coli dan digunakan untuk mengobati kelainan pertumbuhan pada manusia. Lalu yang keempat ada terapi gen, di mana untuk penyakit dilakukan dengan menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang tidak mengalami kerusakan atau gen yang normal. Nah, hal ini itu hanya digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit keturunan saja. Lalu yang kedua ada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini telah banyak diaplikasikan, diantaranya bakteri AIS atau AIS minus, di mana bakteri yang telah direkayasa ini berfungsi untuk tidak membeku pada suhu rendah, maksudnya jadi digunakan pada tumbuhan. Nah, bakteri AIS ini disemprotkan pada tumbuhan atau tanaman agar tidak membeku pada musim dingin. Lalu ada juga mikroba untuk pendegrasi limbah. Nah, ada juga tanaman tahan hama, misalnya seperti kapas BT dan juga tomat. Lalu selanjutnya ada juga tanaman yang sudah tahan herbisida. Lalu yang ketiga itu ada bidang kelautan. Nah, di mana bidang kelautan ini telah menggunakan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran tubuh pada ikan. Nah, selanjutnya pada bidang kelautan, pada bidang hukum. Nah, pada bidang hukum ini juga telah diaplikasikan DNA rekombinan, di mana pada bidang hukum ini dapat mengidentifikasi perilaku kejahatan
dengan menggunakan sidik jari. Seperti ada seseorang melakukan kejahatan pembunuhan. Nah, itu akan bisa diselidiki dengan menggunakan sidik jari. Selanjutnya yang kedua, untuk menentukan keturunan dan keluarga berdasarkan DNA fingerprint. Lalu yang terakhir ada aplikasi dan manfaat DNA rekombinan pada bidang ilmu pengetahuan, di mana dapat membantu upaya memahami terjadinya kelainan pada manusia, misalnya pada kanker payudara. Dan yang kedua, kemajuan teknologi DNA ini juga telah mendorong para ilmuwan untuk mewujudkan proyek genom manusia dan juga genom organisme yang lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi DNA rekombinan, di mana dalam pemberian vaksin melalui DNA rekombinan juga mungkin dalam rangka untuk menciptakan vaksin. Nah, jadi DNA rekombinan ini sangat banyak manfaatnya, seperti yang sudah kita lihat pada pembahasan sebelumnya, di mana ia juga dapat bermanfaat pada berbagai bidang, ada bidang pertanian, bidang kesehatan, terutama yang dapat memberikan manfaat atau dampak baik pada kehidupan manusia atau organisme lainnya. Intinya DNA rekombinan ini sangat-sangat berfungsi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan tumbuhan. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.